Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riko Sakti Maulana dari kelas BKB NIM 202131040 akan menjawab soal UAS Bahasa Indonesia. Soal yang pertama, jelaskan pola bentuk gabungan terikat. Tuliskan kembali bentuk gabungan terikat berikut ini. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata bentuk terikat adalah bentuk bahasa yang harus digabung dengan unsur lain agar dapat dipakai dan memiliki makna yang jelas. Bentuk terikat yang diikuti kata yang berhuruf awal kapital atau singkatan berhuruf kapital ditulis dengan menggunakan tanda hubung strip, contohnya non-Indonesia dan pro-barat. Lalu bentuk maha yang diikuti kata turunan yang mengacu pada nama atau sifat Tuhan ditulis terpisah dan menggunakan huruf kapital. Contohnya, marilah kita berdoa kepada Tuhan yang Maha Pengampun. Dan untuk pembenarinya, kata adi tambah kuasa menjadi adi kuasa, catur plus tunggal menjadi catur tunggal disambung, dwi plus warna menjadi dwi warna, ekstra plus kurikuler menjadi ekstrakurikuler, kontra plus revolusi menjadi kontra spasi revolusi, purna plus wirawan menjadi purnawirawan, sabta plus krida menjadi sabta krida, sub plus bagian menjadi sub bagian. Soal yang kedua, jelaskan bentuk penalaran deduktif dan bentuk penalaran induktif. Penalaran deduktif adalah suatu proses berpikir yang bertolak dari suatu yang umum menuju hal-hal yang khusus. Contohnya, setiap manusia pasti akan mati. Pak Tono adalah manusia, maka Pak Tono pasti akan mati. Sedangkan penalaran induktif adalah suatu proses berpikir yang bertolak dari hal-hal yang khusus menuju suatu yang umum. Contohnya, pengamatan di Gunung Bromo itu dingin, Gunung Tangkuban Perahu dingin, Gunung Muria juga dingin. Jadi kesimpulannya, di gunung itu suhunya pasti dingin. Soal yang ketiga, jelaskan dan berikan contoh transkripsi dan transliterasi. Transkripsi adalah pengalihan tuturan yang berwujud bunyi ke dalam bentuk tulisan dan penulisan kata, kalimat, atau teks dengan menggunakan lambang-lambang bunyi. Misalnya, transkripsi sastra lisan, seperti cerita rakyat yang semula berupa sastra lisan ditranskripsi untuk melestarikan nilai-nilai kearifan lokal yang selama ini hanya diketahui oleh para orang-orang tua. Generasi muda sebagai pewaris budaya dapat mempelajari nilai-nilai kearifan lokal tersebut dengan membaca hasil transkripsi cerita-cerita rakyat tersebut. Sedangkan transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad bahasa lain, seperti dari huruf Arab ke huruf Latin agar dapat dibaca dan dipahami oleh siapapun. Misalnya, transliterasi huruf Arab ba dilambangkan dengan huruf Latin B, huruf ta dilambangkan dengan huruf Latin T, atau huruf ro dilambangkan dengan huruf Latin R. Soal keempat, jelaskan penemuan bagian karangan berikut ini dan perbaikilah jika ada yang salah. Subbab menggunakan angka dengan level list, contohnya 1.1, 1.2, 1.3, dan seterusnya. Anak dari subbab dapat menggunakan angka dengan level list, contohnya, jika yang ditulis merupakan anak dari subbab 1.1, maka penulisannya adalah 1.1.1. Dan jika yang ditulis merupakan anak dari subbab 1.2, maka penulisannya adalah 1.2.1 dan seterusnya. Jika penulisan dari subbab menggunakan huruf kapital seperti A, B, C, D, dan seterusnya, maka penulisan anak subbab ditulis menggunakan 1, 2, 3, dan seterusnya.
Dan untuk perbaikan dari penomoran yang salah ada di tampilan berikut ini, bisa dilihat. Soal nomor 5, jelaskan cara penulisan gelar akademik yang benar, kemudian perbaiki. Yang pertama, setiap singkatan gelar harus diawali dengan kapital dan diakhiri tanda titik, kecuali untuk gelar profesi tertentu seperti dokter. Koma digunakan setelah menulis nama penyandang dan dilanjutkan dengan singkatan gelar. Contohnya, Lira Resmana, S.H. Yang ketiga, tanda titik digunakan pada gelar sebagai tanda hubung dengan singkatan gelar. Contohnya, S.S. Sarjana Sastra. Yang keempat, untuk memisahkan satu gelar dengan gelar yang lain, digunakan tanda koma. Contoh, Mila Asma, S.S. M. PD. Soal yang keenam, jelaskan penggunaan tanda elipsis, tanda siku, dan tanda kurung. Kemudian beri contoh dalam kalimat. Elipsis dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. Misalnya, penyebab kemerosotan akan diteliti lebih lanjut. Tanda elipsis dipakai untuk menulis ujaran yang tidak selesai dalam dialog. Misal, guru sedang menjelaskan, tiba-tiba ada jam istirahat. Jadi simpulannya, oh, sudah saatnya istirahat. Jadi ujarannya tadi itu tidak selesai. Lalu tanda siku digunakan untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Contohnya, ulang tahun proklamasi kemerdekaan dalam tanda kurung siku untuk menambah kekurangan atau memperjelas ulang tahun, siapa yang ulang tahun. Ulang tahun apa? Republik Indonesia dirayakan secara hikmat. Yang ketiga, tanda kurung. Tanda kurung digunakan sebagai tanda tambahan keterangan maupun penjelasan dalam suatu kalimat. Misalnya, situs resmi WHO. WHO diperjelas dalam kurung kepanjangannya World Health Organization. Menyediakan peta interaktif yang memberikan angka global terbaru berdasarkan kasus COVID-19 yang terjadi di setiap negara. Nomor 7, jelaskan 3 cara penalaran induktif meliputi generalisasi, analogi, dan hubungan sebab akibat. Silakan jelaskan satu persatu disertai contoh. Generalisasi adalah proses bernalar yang bertolak dari sejumlah gejala atau peristiwa yang serupa untuk menarik kesimpulan mengenai semua atau sebagian dari gejala atau peristiwa yang bersangkutan. Contohnya, jika kita menemui 15 remaja berandalan di desa Sumber Makmur. Berdasarkan temuan tersebut, kita kemudian menggeneralisasikan bahwa semua remaja di desa Sumber Makmur itu adalah berandalan. Yang kedua, analogi. Analogi adalah perbandingan yang menunjukkan kesamaan-kesamaan antara dua barang atau suatu hal yang dibandingkan. Suatu yang dibandingkan dan pembandingnya memiliki kesamaan peran atau fungsi. Contohnya, hawa nafsu merupakan kuda tunggangan yang akan membawamu meraih ambisi. Dan agama merupakan kendali untuk mengendalikan tungganganmu agar tidak liar. Hawa nafsu dianalogikan sebagai kuda tunggangan dan agama sebagai kendalinya. Analogi ini dilakukan karena yang dibandingkan dan pembanding yang memiliki kesamaan fungsi atau peran. Yang ketiga, kausalitas atau sebab akibat memiliki karakteristik. Yang pertama, satu atau beberapa gejala peristiwa yang timbul dapat berperan sebagai sebab atau akibat, atau sekaligus sebagai akibat dari gejala sebelumnya
dan sebab gejala sesudahnya. Yang kedua, gejala atau peristiwa yang terjadi dapat ditimbulkan oleh satu sebab atau lebih dan menghasilkan satu akibat atau lebih juga. Dan yang ketiga, hubungan sebab dan akibat dapat bersifat langsung dan tak langsung. Contohnya, seorang ibu melihat awan tebal menggantung. Dia segera memunguti pakaian yang sedang dijemurnya. Tindakan seorang ibu itu didorong oleh pengalamannya bahwa mendung tebal itu adalah sebab pertanda akan turunnya hujan. Hujan akan menjadikan pakaian yang dijemurnya menjadi basah. Soal nomor 8, jelaskan yang dimaksud dengan silogisme dan berikan contoh. Istilah silogisme berasal dari bahasa Yunani yang artinya konklusi. Silogisme adalah salah satu metode penalaran deduktif. Mengutip narabahasa, metode deduktif dengan silogisme adalah metode untuk menarik kesimpulan dari dua permasalahan atau premis umum dan khusus. Silogisme terdiri dari tiga preposisi. Yang pertama, silogisme yaitu premis mayor dengan isi berupa generalisasi, sementara preposisi yang kedua adalah premis minor dengan isi peristiwa atau pernyataan khusus, dan preposisi ketiga adalah kesimpulan. Contohnya, semua tanaman membutuhkan air. Cocor bebek adalah tanaman, maka cocor bebek membutuhkan air. Soal nomor 9, apa yang dimaksud dengan konjungsi? Dan sebutkan jenis konjungsi dan berikan contoh penerapannya. Konjungsi atau kata hubung merupakan kata atau ungkapan yang berfungsi sebagai penghubung antar kata, antar klausa, atau antar kalimat. Penggunaan konjungsi dalam sebuah kalimat atau paragraf berfungsi agar susunan kata atau kalimat memiliki koherensi atau keterkaitan. Contoh konjungsi yang pertama ada konjungsi koordinatif. Contohnya adalah kata dan, dari, serta, melainkan, padahal, sedangkan, atau tetapi. Contoh dalam kata yaitu kami berencana pergi ke pasar dan membeli sayuran. Konjungsi yang digunakan adalah dan. Sedangkan yang kedua ada konjungsi subordinatif. Contoh katanya sesudah, sehabis, sejenak, ketika, tatkala, sementara, sambil, seraya, jika, jikalau, asalkan, bila, manakala, dan juga sebagainya. Contohnya dalam kalimat adalah pandemi akan teratasi asalkan vaksinasi telah selesai dilakukan. Konjungsi yang digunakan adalah asalkan. Yang ketiga ada konjungsi korelatif. Contohnya tidak hanya titik-titik, tapi juga titik-titik. Tidak hanya titik-titik, bahkan titik-titik. Bukannya titik-titik, melainkan titik-titik. Titik-titik itu diisi kalimat. Ya. Contohnya, si jago merah tidak hanya melahap rumah penduduk, tetapi juga sebuah sekolah di dekatnya. Yang selanjutnya ada konjungsi antar kalimat. Contoh katanya yaitu biarpun begitu, sekalipun demikian, lagi pula, akan tetapi, namun, kecuali itu, oleh karena itu, oleh sebab itu, sebelum itu, dan sejenisnya. Contohnya, Andre pergi dari rumah semalam. Sebelum itu, ia menulis surat. Soal yang terakhir, nomor 10. Wacana terbagi menjadi 5, yakni narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, persuasi. Jelaskan ciri, perbedaan, dan berikan contohnya. Wacana narasi adalah wacana yang menceritakan atau mengisahkan suatu kejadian yang terjadi dalam rangkaian peristiwa. Ciri-cirinya adalah alur yang menarik, terdapat konflik yang menarik,
berisi peristiwa baik nyata maupun imajinasi. Contohnya, pada libur tahun baru kemarin, saya mendapatkan cuti dari tempat kerja saya. Untuk itu, saya pergi liburan sekeluarga ke pantai Parangtritis atau Karangjayi atau ya. Yang kedua, wacana deskripsi adalah wacana yang melukiskan suatu objek sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Ciri-cirinya adalah harus ada objek atau hal dan suasananya. Disampaikan secara jelas dan rinci, menggunakan kata yang jelas dan komunikatif. Contohnya, Pantai Pandawa adalah objek wisata yang tepat bagi para turis lokal maupun internasional. Di sana, kita bisa melihat ombak laut yang indah dan air yang biru. Yang ketiga, wacana argumentasi, yaitu wacana yang mengemukakan alasan. Contohnya, bukti-bukti yang kuat sehingga orang akan membenarkan sikap dan keyakinan penulis. Ciri-cirinya berisi argumen sebagai upaya pembuktian, bertujuan meyakinkan pembaca, dan bertolak dari fakta-fakta. Yang keempat, ada wacana eksposisi, yaitu wacana yang menguraikan objek tertentu untuk memperluas wawasan pembaca. Ciri-cirinya yaitu menyampaikan informasi secara singkat, bersifat objektif, informatif, atau pengetahuan bersikap faktual. Lalu yang terakhir, wacana persuasi, yaitu wacana yang membuat bujukan atau ajakan untuk pembaca, sehingga yakin dengan penulis. Ciri-cirinya yaitu memerlukan fakta dan data, berisi kata-kata ajakan, dan juga meyakinkan pembaca. Baik, sekian video saya kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. This could be us. So back to what I was saying. Could be us.